Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial terkait audit di ini aplikasi SIM RS Kanza. Langsung saja kita buka ke aplikasinya. Kemudian di sini kita login menggunakan ID dan passwordnya masing-masing. Kemudian kita klik enter atau login. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke menu. Di menu ini kemudian kita klik ini kaca pembesar. Nah, di sini kita ketikkan perintah audit dan klik enter. Nah, jadi di sini audit ada 10, 15, 16, 17, 18 audit, termasuk ini ya untuk ruang atau unit atau instalasi yang akan diaudit. Oke, yang pertama kita langsung saja coba ke audit kepatuhan APD. Oh, sebentar. Jadi ini sebelum kita masuk ke audit, di sini kita buatkan dulu ininya untuk ruang, unit atau instalasinya. Ini di sini. Mana-mana aja yang akan kita audit, misalnya itu ada IGD, rawat jalan, OK, VK, kemudian misalnya kamar inap, beringin, kita klik simpan. Sebentar, ini kita klik baru misalnya inap beringin. Ini kita klik simpan, terus misalnya kamar inap baru, misalnya ini simpan, terus Sungai kita simpan, terus kemudian misalnya sini kamar jenazah simpan, atau mungkin kita samakan yang di sini misalnya sebentar. Oke. Ambulans. SD misalnya. Oke, mungkin ini dulu, nanti kita tambahkan lagi jika memang kurang. Oke, sekarang kita coba untuk audit kepatuhan APD. Nah, ini misalnya untuk kepatuhan APD. Nah, nanti di sini ini misalnya siapa yang mau akan diaudit. Nah, misalnya Dokter Aisyah. Nah, Dokter Aisyah ini tindakannya misalnya nanganan pasien IGD misalnya. Nah, ini Dokter Aisyah. Nah, kemudian ini misalnya untuk APD-nya atau atau pelindung kepala misalnya ada, atau mungkin di sini misalnya tidak ada, maskernya ada, kacamata Google tidak misalnya, terus menggunakan masker ya.
sarung tangan oke, ada apronnya misalnya, ada sepatunya misalnya tidak. Nah, ini kalau udah kita simpan. Nah, ini seperti nanti hasilnya. Jadi ini kan langsung muncul ininya, rata-rata ini penilaian ini rata-rata ininya, nilai dari ini kepatuhan penggunaan APD-nya. Kalau mau dicetak ya bisa jadinya seperti nanti. Nah, untuk laporan ininya, nah laporan APD-nya. Oke, ini untuk audit kepatuhan APD. Nah, selanjutnya audit untuk ini cuci tangannya sama. Ini kita pilih. Kemudian di sini untuk input datanya. Nah, ini misalnya petugasnya. Ini petugas yang akan diaudit. Misalnya ini. Misalnya Sri Wahyuni atau Agus Salim. Ini sebelum menyentuh pasien misalnya, cuci tangan dulu atau enggak misalnya. Ini setelah terpapar cairan tubuh pasien. Ini misalnya ya telah kontak dengan lingkungan pasien misalnya lupa ini tidak, misalnya sebelum teknik aseptik misalnya. Ini ya setelah kontak dengan pasien misalnya. Nah, ini ya. Dan kalau sudah kita simpan, nah sama ini untuk ya ini nilainya sekian, tidak ada ini ada satu rata-ratanya. Ini sama juga ini kalau mau dicetak jadi seperti ini. Ini kalau ini ya. Nah, kemudian ternyata di sini ada ini. Oh, ternyata ini tadi yang mana, tidak. Ternyata yang tidak tadi ternyata ya, misalnya setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, ternyata cuci tangan ini ya. Kemudian di sini kita klik ganti. Nah, toolnya kita klik ganti. Nah, oke. Jadi 100%. Oke. Selanjutnya kita coba ke ini audit pembuangan limbah misalnya. Nah, ini ruang yang akan kita audit misalnya di ini misalnya kamar inap beringin. Ini ada yang salah. Ini jadi untuk memilih ini ruangannya, ini paperclip ini kita pilih, kemudian kita tekan spasi pada keyboard. Nah, kalau sudah ini kita pilih nih misalnya pemisahan limbah dilakukan segera oleh penghasilan limbah misalnya ya, terus ini limbah non infeksius dan seterusnya. Ini limbah segera dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara, pembersihan tempat sampah menggunakan disinfektan, kemudian limbah infeksius dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning. Nah, limbah seperempat penuh diikat, misalnya kotak sampah dalam kondisi bersih, pembersihan penampung sementara menggunakan disinfektan. Nah, ini kalau sudah ya sama, ini kita klik simpan. Nah, sama nanti nilainya seperti ini. Nah, ini ruang atau ininya, unitnya, dan seterusnya nanti akan turun ke bawah sini. Oke, selanjutnya kita ke audit pembuangan benda tajam dan jarum. Nah, ini input data, kemudian kita pilih ruangannya. Ini misalnya rawat jalan, tekan spasi, kita
pemberian injeksi ini langsung dimasukkan ke safety box misalnya ya, berat tajam atau jarum masukkan ke safety box ya, safety box dalam keadaan bersih misalnya. Nah, ini ya, terus setiap pemasangan 4 kanal kemudian dimasukkan ke safety box misalnya. Safety box tidak lebih dari 3/4 harus sudah diganti. Safety box tetap dalam keadaan tertutup setelah digunakan. Nah, ini ya. Nah, ternyata di sini punya tidak gitu. Ini kita simpan. Nah, sama, ini juga sama untuk ininya, laporan ininya. Untuk cetak laporannya sama. Nah, seperti ini. Oke, nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke audit penanganan darah. Nah, sama ini ruangannya misalnya OK misalnya, APD waktu ngomong darah atau darah ya, ngomong darah pada tempat yang ditentukan ya, APD yang digunakan dibuang di limpa infeksius ya, komponen darah tidak ada di lantai ya. Nah, pemberian areal tumpahan darah dengan klorin atau spill kit ya, melakukan kebersihan tangan setelah prosedur tersebut ya. Nah, kalau udah kita simpan. Oke, sama kan? Oke, kita lanjut lagi ke audit pengelolaan linen kotor. Nah, ini biasanya di laundry ya, atau mungkin di laundry linen. Nah, ini misalnya ruangnya. Misalnya kita tambahkan saja di sini, kita klik baru misalnya laundry, simpan, kita keluar, kemudian kita klik kaca pembesar laundry. Oke, kita tekan spasi. Nah, ini petugas ruangan segera mengambil linen kotor untuk dimasukkan ke dalam bak setelah pasien pulang misalnya. Oke, oh maaf, pengelolaan linen kotor misalnya ini di kamar inap Sungkai. Nah, ini petugas ruangan segera mengambil linen kotor dimasukkan ke dalam bak setelah pasien pulang ya, atau mungkin di sini ternyata belum, berarti tidak. Petugas laundry mengambil linen kotor dimasukkan ke dalam bak linen kotor dengan cara yang benar misalnya ya. Petugas ruangan menempatkan linen kotor sesuai dengan wadah yang ditentukan ya. Petugas memasukkan linen kotor ke dalam bak linen kotor dengan benar. Oke ya, ini fasilitas bak penampung linen kotor sesuai dengan baik di ruangan dan seterusnya sampai dengan sudah tersedia troli khusus untuk linen infeksius dan non infeksius. Nah, ini ya, ini kita simpan. Nah, jadi seperti ini untuk audit pengelolaan linen kotor. Oke, selanjutnya untuk audit penempatan pasien. Nah, misalnya di sini yang kita audit ruangan atau unit yang diaudit misalnya untuk ini IGD misalnya, melakukan kebersihan tangan. Ternyata ini keburu-buru jadinya tidak sempat melakukan kebersihan tangan dan tidak menggunakan APD sesuai dengan transmisi infeksi pasien, mendapatkan pasien sesuai dengan pola transmisi kontak udara droplet. Nah, ini misalnya ya, sampai dengan petugas melakukan kebersihan tangan setelah kontak dengan pasien. Nah, ini jadi nanti untuk audit ini penempatan pasien dari nomor 1 sampai 9 untuk diperhatikan apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ya, kalau memang belum silakan diberi tanda tidak. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, oke, kita lanjut lagi ke audit kamar jenazah. Ini tersedia tempat limbah infeksius dan limbah non infeksius misalnya. Ini wajib ini. Nah, ini nomor 1 sampai dengan 8 kendala dalam keadaan
karena dalam kondisi bersih, tidak berdebu dan dibersihkan setiap hari setiap selesai digunakan. Ini jadi untuk audit gambar jenazah untuk nomor 1 sampai dengan 8, kalau memang sesuai silakan dipilih ya, kalau memang belum ya silakan pilih tidak. Oke, kalau sudah klik simpan, sama perlakuannya sama. Untuk cetak laporan juga sama, ini silakan dicetak. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke audit bendel IADP. Nah, ini IADP misalnya petugasnya. Petugasnya di audit misalnya ini dokter Nada misalnya, higien, lokasi 4, APD perawatan rutin, skin antiseptik. Nah, ini kalau memang sesuai ya silakan saja, kalau tidak ya ini misalnya ini tidak sesuai misalnya, ini kalau udah silakan disimpan. Kalau memang sesuai dengan ininya, penilaiannya seperti itu, auditnya memang seperti itu ya silakan disimpan. Nah, sama yang diaudit ini, nah ini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke audit bendel IDO. Bendel IDO ini ruang yang diaudit misalnya IGD, karena yang mengganggu jalannya operasi misalnya. Oke, sama ini kita lebih tepatnya misalnya di OK ya, misalnya temperatur suhu pasien, antibiotik, sugar, gula darah pasien. Kalau memang sudah sesuai langsung diklik simpan. Sama ya. Oke, kita lanjut ke audit fasilitas kebersihan tangan. Nah, ini audit fasilitas kebersihan tangan mulai dari kerjaan wastafel dan berfungsi dengan baik sampai dengan tersedianya hand wrap di setiap ruangan. Nah, ini pakai memang sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah ya silahkan dipilih ya, kalau memang belum ya tidak. Misalnya di sini belum, misalnya tidak tersedianya cairan antiseptik untuk cuci tangan di wastafel misalnya, atau lupa belum ditaruh atau gimana pada waktu itu ya silakan disimpan sesuai ini dengan penilaian waktu hari itu juga. Oke, ruangannya misalnya di rawat jalan. Kalau sudah silakan disimpan. Nah, oke, selanjutnya kita di audit fasilitas APD. Nah, ini audit fasilitas alat APD misalnya dari 1 sampai 6 ini tersedia semua apa enggak. Kalau memang ada yang kurang atau belum ya silakan diberi tanda tidak. Kalau memang tersedia semua ya silakan dipilih ya. Dan kalau sudah mau untuk ruangannya ya silakan misalnya dipilih di beringin. Kalau memang sudah silakan diklik simpan. Nah, oke, lanjut lagi ke audit pembuangan limbah cair infeksius ya. Ini datanya, kemudian ruang audit yang akan diaudit misalnya limbah infeksius, cairan infeksius. Rawat jalan misalnya, ini nomor 1 sampai 6 nih, apakah sesuai atau belum. Kalau memang sudah ya sih silakan pilih ya, kalau memang belum ya silakan pilih tidak. Nah, ini sama, jadi pilihannya cuma 2, ya atau tidak. Kalau sudah silakan klik simpan.
Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut audit sterilisasi alat. Nah, ini CSSD nih ya. Ruangannya misalnya CSSD, atau mungkin ada ruangan lain selain CSSD. Nah, dengan catatan nomor 1 sampai 11 ini yang akan diaudit apakah sudah sesuai atau belum. Termasuk ini perendaman menggunakan cairan enzimatik selama 10 sampai 15 menit. Nah, ini sudah sesuai apa belum? Ini harusnya ya, ini harusnya ya. Ini kita simpan saja. Oke, nanti laporannya seperti ini. Coba kita cetak. Nah, oke. Selanjutnya kita buka lagi audit bundle ISK. Nah, ini ISK ini harusnya ya, ini harusnya, jangan sampai ada yang tidak ini. Tapi kalau memang ada yang memang tidak ya, atau belum sesuai ya, ini silakan. Misalnya ini higienis, ini misalnya belum ya silakan pilih tidak. Untuk ruangannya misalnya dari sini rawat jalan, pengisian balar sesuai petunjuk produk. Nah, misalnya tidak sesuai, misalnya lebih dari 20 mili atau kurang. Nah, ini kita klik simpan. Oke, jadi laporan seperti ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke audit panel PLAPSI. Nah, ini saat pemasangan, penggantian perawatan peralatan. Nah, ini ruangannya misalnya rawat inap. Nah, ini nomor ini saat pemasangan. Nah, ini nomor 1 sampai 5 ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian juga penggantian atau perawatan peralatan. Nah, ini 6 sampai 10 ini apa sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah yakin sesuai ya silahkan ini klik simpan. Nah, oke, sekarang lanjut lagi ke audit panel VAP. Nah, ini ruangannya diaudit, misalnya baru ini posisi kepala 340 derajat. Nah, hygiene. Nah, ini pun sama, kalau sudah sesuai, intinya kalau sudah sesuai silahkan klik simpan. Jadi untuk ini audit, intinya itu di sini untuk audit ini hanya ada 2 jawaban, ya atau tidak. Kalau memang sudah sesuai silakan pilih ya, kalau memang belum ya tidak. Jadi harus sesuai dengan ini yang diaudit pada waktu itu juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk menu audit. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.